Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmatnya, dan tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, yang terhormat dosen pengampu manajemen satuan pendidikan yaitu Dr. Sulastri MPD. Sebelumnya perkenalkan, saya Muti Amanda dengan NIM 2300233. Pada video kali ini akan menyampaikan pemahaman materi mengenai standar pengelolaan pendidikan, yang dimana akan membahas mengenai konsep dasar pengelolaan pendidikan, tujuan dan fungsi standar pengelolaan pendidikan, ruang lingkup standar pengelolaan pendidikan, landasan hukum standar pengelolaan pendidikan, prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan, dan komponen standar pengelolaan pendidikan. Baik, pada materi yang pertama yaitu mengenai konsep standar pengelolaan pendidikan. Standar adalah ukuran, kriteria, atau patokan buku yang dijadikan acuan dalam menilai mutu, kualitas, atau kelayakan suatu proses dan hasil. Standar berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pengelolaan adalah suatu proses sistematis untuk mencapai tujuan dengan perencanaan yang tepat, arahan dan pemanfaatan secara maksimal sehingga semua tujuan yang direncanakan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian menurut Harsono, pengelolaan itu adalah suatu istilah yang berasal dari kata kelola, yang artinya yaitu serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian pendidikan itu berasal dari kata eductum, yang artinya perkembangan. Secara etimologis, pendidikan diartikan sebagai proses pengembangan dalam diri individu dalam segala aspek. Kemudian menurut Priyatna dalam Mulyadi dan Haura, pendidikan itu merupakan usaha pengembangan kualitas diri manusia dalam segala aspek. Jadi pengelolaan pendidikan itu adalah serangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, serta mengembangkan seluruh upaya di dalam mengatur serta mendayagunakan sumber daya manusia sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian masuk pada tujuan dan manfaat standar pengelolaan dalam sistem pendidikan nasional. Tujuan standar pengelolaan pendidikan yaitu bertujuan untuk mengarahkan sekolah atau madrasah agar memiliki tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel dan sistematis guna mendukung kegiatan belajar mengajar di dalamnya. Kemudian fungsi dari pengelolaan pendidikan. Yang pertama yaitu ada perencanaan, yaitu menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang terakhir merumuskan perencanaan merupakan penetapan pada tindakan apa yang harus dilakukan dan apa sebab tindakan itu harus dikerjakan. Yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Yang ketiga yaitu pengarahan. Fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah, atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Yang keempat yaitu pengawasan. Fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja agar kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu pengembangan. Fungsi pengelolaan yang harus dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan. Materi yang ketiga yaitu ruang lingkup standar pengelolaan pendidikan.
Yang pertama yaitu ada pengelolaan kurikulum, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan tentang pendataan mata pelajar atau mata kuliah yang diajarkan dan waktu yang tersedia, jumlah guru beserta pembagian jam pelajaran dan jumlah guru dan jumlah kelas. Yang kedua yaitu pengelolaan peserta didik, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan penggalan penerimaan siswa baru, pelaksanaan tes penerimaan siswa baru. Yang ketiga yaitu ada pengelolaan tenaga kependidikan, meliputi penerimaan karyawan pegawai baru, mutasi, surat tugas. Yang keempat yaitu manajemen keuangan pembiayaan pendidikan seperti dana masuk dan dana yang keluar. Yang kelima yaitu pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang keenam pengelolaan administrasi sekolah, pengelolaan hubungan dengan masyarakat, pengelolaan unit-unit penunjang pendidikan seperti ruang BK, perpus, UKS, pramuka, olahraga. Yang kesembilan yaitu pengelolaan ekstrakurikuler, dan yang terakhir pengelolaan layanan khusus pendidikan. Masuk pada landasan hukum standar pengelolaan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menjadi dasar utama penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pengelolaan pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, transparansi, dan jaminan mutu satuan pendidikan. Diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya pendidikan secara mandiri, namun tetap berkewajiban kepada pemerintah dan masyarakat. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini mengatur secara lebih rinci mengenai standar nasional pendidikan, termasuk standar pengelolaan sebagai salah satu standar yang wajib dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Standar pengelolaan dalam peraturan ini menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan yang sistematis guna menjamin mutu pendidikan. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Peraturan ini mengatur secara khusus tentang tata kelola penyelenggaraan pendidikan baik oleh pemerintah daerah maupun satuan pendidikan. Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai pembagian kewenangan, tanggung jawab, pengelolaan pendidikan, peran kepala sekolah, serta hubungan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Materi yang kelima yaitu prinsip pengelolaan pendidikan. Yang pertama yaitu memperlihatkan karakteristik siswa. Pengelolaan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan perkembangan peserta didik. Yang kedua, berorientasi pada kurikulum yang berlaku. Pengelolaan pendidikan harus mengacu pada kurikulum yang berlaku sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, sistematika pembelajaran. Proses pembelajaran disusun secara teratur, terstruktur, dan berkesinambungan. Yang keempat, melengkapi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran disusun secara lengkap sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Yang kelima, bersifat fleksibel. Pengelolaan pendidikan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi yang terus berubah. Yang keenam, berdasarkan pendekatan sistem, yaitu seluruh komponen pendidikan dikelola secara terpadu dan saling terkait. Materi yang terakhir yaitu komponen standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, perencanaan, pengelolaan, dan kebijakan pendidikan. Perencanaan ini merupakan tahap awal dalam pengelolaan pendidikan yang bertujuan menentukan arah dan strategi pengembangan sekolah. Bentuknya yaitu yang pertama, rencana kerja sekolah, yaitu dokumen perencanaan jangka menengah yang membuat visi, misi, tujuan, serta program pengembangan sekolah. Untuk yang kedua yaitu rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Rencana tahunan yang memuat program kegiatan beserta
perencanaan anggaran. Yang ketiga yaitu perencanaan berbasis data. Menyusun program dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari sekolah, rapat pendidikan, atau analisis kebutuhan nyata. Komponen yang kedua yaitu pelaksanaan pengelolaan pendidikan. Lingkup bidang garapannya meliputi pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, pengelolaan peserta didik, pengelolaan pendidikan dan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Komponen yang ketiga yaitu pengawasan dan evaluasi pendidikan. Bentuknya yaitu monitoring dan evaluasi program sekolah, sistem penjaminan mutu internal, yaitu memastikan bahwa sekolah memiliki siklus penjaminan mutu yang berkelanjutan mulai dari pemetaan mutu, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga menetapkan standar baru. Bentuk yang ketiga yaitu audit akademik dan keuangan, berperan dalam menjaga kualitas proses pembelajaran serta menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sekolah. Bentuk yang terakhir yaitu akreditasi sekolah, berfungsi sebagai evaluasi eksternal yang memberikan pengakuan terhadap kelayakan dan mutu sekolah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah atau pengucapan yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.